Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan mengerjakan kuis assessment yaitu membuat hands-on video, merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam menyusun topologi, menjalankan instalasi dan konfigurasi, serta menunjukkan hasil. Langsung aja kita ke tugasnya. Pertama, menyusun topologi dan memastikan NAT dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAT. Langsung aja di sini kita buat dulu labnya. Quiz assessment. Selanjutnya kita masukkan network terlebih dahulu deh. Type NAT. Saya masukkan NAT-nya. Docker. Image-nya menjadi Ubuntu. Dan Ethernetnya 3. Ethernetnya JPEG, kita checklist. Save. Selanjutnya untuk switch, di sini menggunakan 2019 terbaru. Ethernetnya 2 untuk Docker dan untuk router. Ini save. Dicek ke router. Langsung aja di sini. Tidak ada yang perlu diubah di router. Langsung save. Selanjutnya kita sambungkan kabelnya. Docker Ethernet side. Dari Docker ke switch, dan dari switch ke Docker, ke router. Selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu perangkatnya. Sudah baik. Selanjutnya kita lihat dulu interface yang aktif di NAT menggunakan ifconfig. Lalu kita pastikan internetnya jalan menggunakan ping Google. Selanjutnya kita set IP statiknya. Sudo IP EDR at 192.168.1 titik. Kita buat IP Docker menggunakan 1.7/24 Perintah ini dipakai untuk memberi alamat IP statis pada interface Ethernet 2 yang mengarah ke LAN. Sebenarnya sudo ini untuk menjalankan perintah dengan root, dan IP EDR add itu perintah untuk menambahkan alamat IP baru. Nah, untuk 192.168.1.7 dengan submas itu alamat IP-nya, dan dev Ethernet 2 berarti IP ini diberikan ke interface Ethernet 2. Ini kita sudo IP link set Ethernet
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch. Kita ke switch, buka. Sini kita konfigur terminal. Kita akan masuk ke konfigurasi terminal, bukan konfi. Kita masuk ke konfigur terminal di switch. Selanjutnya kita akan mengubah nama switchnya menjadi SP1, switch 1, menggunakan hostname S1. Nanti hostname ini akan muncul di tampilan prompt CLI nya. Kemudian kita masuk ke interface VLAN interface VLAN 1, masuk ke interface VLAN 1, VLAN 1 ini digunakan sebagai manajemen interface di switch layer 2. Jadi IP hanya bisa diberikan ke VLAN, bukan ke port. Ini kita masukkan IP-nya, IP add. Kita masukkan IP VLAN-nya, address 192.168.1.6 untuk switchnya. 255. Dengan IP ini switch bisa diakses dari perangkat lain di jaringan, misalnya lewat SSH, Telnet, atau untuk syslog. Dan noshoot. Nah, noshoot ini untuk mengaktifkan interface VLAN satunya. Dan kita keluar, exit. Kemudian kita akan membuat username. Di sini membuat username. Saya akan menggunakan nama saya sendiri, Siva Secret 2345 ya. Ini untuk digunakan untuk login via SSH. Nah, secret itu passwordnya itu disimpan terinskripsi. Kemudian kita menetapkan IP domain mem siva.local. Ini wajib ada saat membuat RSA key untuk SSH. Kemudian crypto key RSA ini kita membuat RSA key untuk inskripsi SSH. Nah, modulus 1024 itu panjang kunci RSA itu 1024 bit. Tanpa key ini SSH tidak bisa digunakan. Kemudian kita masuk ke konfigurasi virtual terminal lines atau FTY line FTY now. Ini itu untuk jalur akses remote maksimal 5 koneksi. Ini login lokal untuk mengatur agar login ke switch menggunakan username dan password lokal yang sudah dibuat tadi, Siva, dan passwordnya 12345. Kemudian login lokal, kita akan mengatur jalur FTY hanya menerima SSH, tidak telnet. Perintahnya transport kita keluar dari konfigurasi line FTY, exit. Kemudian mengatur agar switch hanya menggunakan SSH versi 2, IP SSH version 2.
kemudian keluar dari mode konfigurasi, kembali ke privilege X mode N. Untuk menyimpan konfigurasi ke environment supaya tetap ada setelah switch di reboot, menggunakan WR. Ini sama dengan perintah copy running config startup config. Kemudian kita akan konfigurasi routernya. Kita masuk ke router. Oke. Masuk ke global konfigurasi mode untuk mulai mengatur router. Configure terminal. Nah, kita akan mengubah nama router menjadi R1 menggunakan hostname R1. Nah, akan muncul di prompt CLI-nya. Kemudian masuk ke konfigurasi interface fisik router, yaitu Ethernet 0/0. Kemudian masukkan IP-nya. IP address 192.168.1.5 255 yang sebelumnya. Ini kita sudah shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian exit, keluar dari konfigurasi interface, kembali ke global config. Kemudian kita akan mengatur password privilege X mode, enable script. Script ini untuk menyimpan password dalam bentuk terenkripsi, lebih aman dari enable password. Kemudian kita akan membuat akun user dengan username. Sini buat username Siva script. Nah, sama ini aja. Yang digunakan untuk login via SSH. Kemudian menentukan domain name router menggunakan API domain name siva.local. Enter. Nah, ini IP domain ini dibutuhkan untuk pembuatan kunci RSA SSH. Crypto. Oke. Generate RSA 1024. Ini membuat kunci enkripsi RSA untuk SSH, sama seperti yang di switch tadi ya. Oke. Selanjutnya masuk ke konfigurasi virtual terminal lain. Main FT. Kemudian mengatur login ke router menggunakan akun username lokal. Kemudian membatasi koneksi FTY hanya lewat SSH. Transfer input SSH. Dan keluar dari konfigurasi LAN FTY, exit. Setelah itu mengaktifkan SSH versi 2. IP SSH version 2. Selanjutnya kita keluar dari konfigur terminal and dan write memory, menyimpan konfigurasi. Nah, setelah itu, setelah sudah konfigurasi switch dan router, kita akan cek konektivitasnya, memastikan semua perangkat sudah saling terhubung di jaringan yang sama. Kita connect ke Docker. Nah, Docker, kita ping. Docker.
berhasil. Selanjutnya untuk switch tik 6. Nah, untuk switch juga berhasil, ping. Oke, jadi sekarang kita lanjut saja ke tugas kedua, yaitu melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Di NAT, di Docker tadi, masih di Docker. Nah, instalasi syslog di NAT ini kita bisa memonitoring aktivitas perangkat jaringan dari satu tempat. Itu nah. Sini kita apt update terlebih dahulu. Perintah apt update itu untuk memperbarui daftar paket ya di repository Ubuntu. Tujuannya itu untuk memastikan sistem itu tahu versi terbaru dan semua paket sebelum instalasi. Kita tunggu. Selanjutnya kita apt install mini menginstal aplikasi syslog di server NAT. Minia ini itu otomatis menjawab yes pada semua konfirmasi, jadi instalasi berjalan tanpa instruksi. Syslog adalah daemon logging yang bisa menerima log dari perangkat jaringan seperti router, switch, dan lain-lainnya. Lumayan cukup lama ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat directory /var syslog remote dengan mkdir minp /var /log /remote. Typo. Selanjutnya kita edit file konfigurasinya menggunakan nano. Sebelumnya minp itu untuk memastikan folder dibuat meskipun parent folder belum ada. Nano, lanjut aja nano etc /syslog syslog. Nah, ini akan membuka file konfigurasi syslog untuk diedit. Nah, di sini kita akan menambahkan aturan agar syslog bisa menerima log dari perangkat lain. Kita tambahkan aja di bawah. Tambahkan source. Destination di
buat destination bernama DL. Semua log yang diterima akan disimpan ke file var log remote log. Selanjutnya, log menghubungkan source SNET dengan destination DL menggunakan log source SNET destination artinya ini semua log yang datang dari jaringan akan disimpan di file log yang kita tentukan. Untuk Ctrl O, Ctrl O, Enter, Exit. Dan kita jalankan syslog-nya menggunakan syslog. Nah ini untuk menjalankan service syslog-nya, min F untuk menjalankan di foreground berguna untuk debug. Nah untuk min F slash etc slash size log size log itu untuk menentukan file konfigurasi yang dipakai. Enter. Salah. Ini masih belum selesai. Dan min P slice var slice fun slice log. Min itu untuk lokasi file PID, proses ID syslog. Dan untuk simbol dan itu untuk menjalankan proses di background supaya terminal bisa dipakai lagi. Nah di sini sudah bisa. Konfigurasi syslog, router dan switch. Masuk lagi ke router terlebih dahulu. Router, configure terminal, masuk, kemudian service timestamp, service itu memberi timestamp, tanggal dan jam pada setiap log yang dikirim. Nah, the time msec itu untuk format tanggal dan waktu dan milidetiknya. Kemudian logging, origin, ID, hostname. Supaya setiap log yang dikirim menyertakan hostname perangkat seperti R1. Ini router nanti akan R1. Bentar. Kemudian logging host 92.168. Ini menggunakan IP ini Docker 7. Transport
Ini untuk mengatur alamat tujuan syslock yaitu IP 192.168.1.7. Nah, transport UDP-nya itu untuk syslock dikirim menggunakan protokol UDP. Port 514 itu port standar syslock. Enter. Dan logging untuk mengatur level log yang dikirim ke syslock server. Nah, informasional ini artinya semua log mulai dari level informasional ke atas akan dikirim. Kemudian kita keluar dari configure mode. Menyimpan konfigurasinya. Dan kita coba cek lognya di docker compile untuk melihat isi file log secara real time. File yang dicek itu /var /remote ini sesuai konfigurasi syslock yang di NAC. Nah, kita coba apakah konfigurasinya berhasil. Nah, jika muncul log dari router ini router ya seperti ini, itu berarti berhasil. YS yang artinya itu ada konfigurasi yang diubah. Selanjutnya membuat script Python menggunakan library Pyramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Membuat script Python langsung aja kita ke sini. Nah, di sini kita membuat file interface.py. Saya sudah buat kodenya, ya tinggal salin aja interface CPU. Nah, saya akan jelaskan kodenya. Import Paramiko, import time. Nah, Paramiko itu library Python untuk SSH ke perangkat jaringan. Sedangkan time itu dipakai untuk jeda sleep, supaya perintah punya waktu untuk dieksekusi. Nah, ini untuk daftar perangkatnya. Ada dua perangkat, yaitu router dengan IP 192.168.1.5 dan switch dengan IP 192.168.1.6. Nah, exclude itu daftar interface yang tidak boleh ditoggle supaya koneksi ke SSH tidak putus. Kita lanjut. Sini ada fungsi toggle interface. Nah, fungsi ini tuh akan login ke perangkat via SSH. Ini. Selanjutnya masuk ke enable mode, menampilkan daftar interface. Ini menampilkan daftar interface dan loop semua interface. For lain ini dia akan semua interface. Selanjutnya ini tuh check exclude.
itu kalau down itu hidupkan, kalau up itu matikan shutdown. Nah ini kalau down hidupkan, kalau up matikan. Kemudian untuk cek status akhirnya di perintahnya ini untuk mengecek status akhir. Nah untuk koneksinya itu client close. Untuk menjalankan semua device-nya menggunakan for dev in device. Nah itu loop ke semua device di list, lalu panggil fungsi toggle interface. Slop sini di docker. So kita nano size slop. Ini juga saya sudah buat scriptnya, tinggal salin. Saya jelaskan terlebih dahulu kodenya. Import RE OS itu, RE itu untuk mencari pola teks atau regex, dan OS itu untuk cek apakah file lock atau tidak. Nah default disk atau root counter mempermudah perhitungan jumlah event per hari dan per interface. Nah untuk log file ini, lokasi log file yang dikumpulkan dari router atau switch ke NAC. Kemudian if not, nah itu untuk cek apakah log sudah ada. Kalau belum ada, program itu akan berhenti, exit. Ini pola event. Config itu menandakan ada perubahan konfigurasi di router atau switch. Nah state to up itu interface aktif, state to down itu interface mati, down. Duplex mismatch, masalah konfigurasi interface. Selanjutnya dev parcel log, fungsi parcel, fungsi untuk membaca file log yang menghitung event per hari. Nah daily state ini dictionary untuk simpan statistik harian. Config jumlah perubahan config, up jumlah interface turun, dan jumlah interface turun, up itu naik ya, down itu turun. Duplex jumlah error duplex slash timestamp terakhir. Wait open. Nah wait open itu untuk buka file log baris per baris, ambil tanggal, contoh tanggal 29 untuk grouping harian gitu. Kemudian stats daily. Nah itu untuk cek pola, kalau match itu akan simpan ke static sesuai event. Kemudian
si SSH. Nah, di sini kita cek konektivitas ke router dulu. Kita ping ke router ping 92.168.5. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya kita ping switch titik 6. Nah, berhasil juga. Selanjutnya kita cek SSH ke switch dan ke router. Nah, di sini yang sudah dikonfigurasikan tadi username dan passwordnya, masuk SSH SIPA @92.168.1.5 untuk router. Passwordnya, nah router masuk sekarang exit. Kita ke switch. Nah, masuk bisa juga ke switch. Nah, ini ya, yang di sini sudah bisa ping dan SSH-nya berhasil login masuk ke prom router dan switch. Selanjutnya, Syslog berfungsi dengan baik. Lakukan beberapa perubahan dan cek apakah loket terkirim ke Syslog server. Nah, di sini kita lakukan perubahan konfigurasi dulu pada router. Interface Ethernet 0/1 shutdown and PR. Nah, kita lihat di Docker di Syslog. Kita cek log di NAC-nya, NAC Syslog server. Compile minf var log remote di sini tidak ada perubahan ini router. Selanjutnya, kedua Python script berjalan dengan baik dan tanpa error. Kita jalankan script interface tadi. Python 3 interface. Nah, berjalan. Sini terlihat output toggle interface dari router dan switch. Router dan switch. Status akhir ini ditampilkan show IP interface brief, interface aktif atau non-aktif sesuai logika script. Kemudian kita jalankan script kedua, yaitu script Syslog. Python 3 Syslog. Nah, mana nih perubahan terlihat summary log. Itu ada jumlah config, event up, interface up, event down, interface down, event duplex, interface duplex, dan terakhir tercatat. Nah, oke, baik, selesai. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.